Sepakat ya Bapak Ibu ya? Kerja produktif saja. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam ayat Al-Quran Allah pernah berfirman begini. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah bilang begini. Kata Allah dalam Al-Quran itu, kerjalah, wa qul i'malu, kul katakan, i'malu, kerjakanlah. Apa yang mau dikerjakan? Segalanya kerjakanlah yang baik-baik. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, dan Allah akan melihat amal perbuatanmu. Oh, ini nanti ada kaitannya dengan slogan Muhammadiyah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, lakukanlah sebaik mungkin yang bisa kalian buat, maka Allah akan melihat apapun yang kalian buat. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, garis bawahnya adalah Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat proses. Jadi hasilnya itu mau sedikit, besar, kecil tak masalah. Yang penting prosesnya. Ada orang buat masalah, dosanya banyak sekali. Hadisnya sahih. Dalam yang dirangkum oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Al-Arba'in An-Nawawi. Dalam hadis tersebut ada orang yang berproses berhijrah dari yang tak baik jadi baik. Cuma proses saja. Dosanya banyak. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika orang ini yang banyak dosa tadi, itu sebenarnya kalau pakai akal sehat kita, kalau pakai gaya manusia, ada maling, sudah mencuri, narkoba, ganja, membunuh, berzina, minuman khamar, minuman keras. Itu sebenarnya kalau dalam akal sehat kita itu tinggal dibakar aja mati, selesai deh. Tidak perlu banyak manusia kayak gitu hidup, tuh tak perlu. Itu dalam pandangan manusia. Ada manusia bejat sebejat-bejatnya. Itu kalau bisa selesaikan itu. Itu dalam pandangan kita manusia, Pak. Tapi dalam pandangan Allah tak begitu dia. Nabi itu ketika melihat sahabat dia mabuk, kata Nabi, kalau ada yang mencela Nuaiman, dia mencela diriku, gitu. Tapi bukan berarti ini dalil boleh mabuk ya. Jangan pula nanti boleh kami mabuk, insyaallah Nabi tak benci. Salah itu. Maksudnya Nabi katakan, kata para sahabat, kata para ulama, Nabi itu tidak berdakwah dengan keras, tapi dakwahnya lembut. Dengan para penjahat itu Nabi lembut. Masuk dia. Sehingga ketika Nabi masuk dengan para penjahat-penjahat itu cepat berubah dia, Pak. Pertanyaannya itu Nabi. Sekarang bagaimana dengan kita? Dakwah Muhammadiyah itu lembut. Salah satu perbedaan antara, mohon maaf, jangan tersinggung. Salah satu perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi dalam dakwah, Muhammadiyah itu dakwahnya bil hikmah. Itu dia, Pak, poin pentingnya. Dia ada 10 perbedaan antara Muhammadiyah dan Salafi. Dalam kitab itu, dalam buku yang ditulis orang Muhammadiyah, Jawa Tengah. Itu salah satu perbedaannya ada. Sudah kembalikan asar tadi, Pak. Maka Allah itu melihat para penjahat itu, yang dilihat Allah itu bukan hasilnya, tapi dalam prosesnya. Gimana dia taubatnya, mau tidak dia berproses untuk taubat. Makanya Bapak Ibu dalam hadis tadi yang dikatakan oleh Nabi tadi, yang dirangkum oleh Imam Nawawi itu, sekalipun banyak dosanya, kalau dia punya keinginan serius untuk berproses dalam taubatnya, meninggal dia, mati dia di tengah hijrahnya, mati masuk surga, kata Nabi. Nah, coba enaknya bayangkan. Maka Bapak Ibu kita konversi pada
yang tadi kita sampaikan. Ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Allah tuh tidak butuh hasil, Pak. Allah tuh tidak butuh hasil. Tapi Allah butuh proses. Kalau Allah butuh hasil, mau dengan cara yang haram kita cari, kita dapatkan pendapatan itu dengan cara yang haram, banyak pendapatan kita, selesai urusan kita, Pak. Tapi Allah tak cari itu, yang Allah cari itu proses. Bagaimana maksud proses tadi? Halalkah, haramkah, seriuskah, benar enggak? Kita ambil contoh ya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak jangan tersinggung ya Pak. Ini serius. Soalnya nanti banyak yang tersinggung. Ini saya kasih tahu. Sekarang ini banyak orang yang makan gaji buta. Dalam jadwal masuk ngajarnya itu 1 jam. Anggaplah ngajar 1 jam. 1 jam itu kalau dalam dunia pendidikan 45 menit rata-rata. 1 jam. Dia ngajar cuma 20 menit. Gajinya tetap dapat dia 40 menit. Sekarang saya tanya, halal nggak yang dia makan tuh? Halal nggak tuh? Harusnya kalau kita berbicara tentang konsep halal haram dalam proses ini, itu dipertanyakan. Pertanyaan saya sama Bapak, Ibu dan Ibu-ibu guru. Kira-kira yang dari 45 menit kita ngajar 20 menit, berarti sisanya berapa? 25 menit. 25 menit itu hak siapa? Hak kita atau haknya murid? Hak murid. Kita penuhi atau tidak? Kalau kita tidak penuhi, kira-kira yang kita makan halal atau haram? Tergantung. Anak-anak sekarang jadwalnya 45 menit, kita masuk 10 menit, kata anak-anak sekarang, alhamdulillah, kata dia. Kalau perlu enggak usah masuk Ustaz, gitu. Nah, itu bedanya anak zaman dulu dan sekarang. Tapi Ustaz kalau begitu kira-kira halal enggak yang kami makan? Itu pertanyaan sama itu, Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini kalau kita berbicara proses. Maka yang Allah lihat itu prosesnya, halalkah, haramkah, benarkah, salahkah. Maka kenapa saya berani bilang, ini Bapak Ibu ya, waktu saya bicara begini di beberapa masjid yang ada di Gobah itu, banyak yang tersinggung. Berarti kami ASN ini bagaimana Pak Ustadz? Ayo pandai-pandai hitung sendiri saya bilang. Makin naik pitam deh. Jadi ada yang tersinggung. Tersinggung dia, berarti kami ini makan gaji haram kata dia. Kalau Bapak masuk jam 8, pulang jam 4. Tapi kalau Bapak pulang jam 2, tanpa ada sebab, saya bilang, maka mohon maaf, yang 2 jamnya lagi, yang 2 jamnya lagi tolong dipertanyakan itu. Besok dipertanggungjawabkan di akhirat itu. Contoh. Kita ambil contoh. Pimpinan Muhammadiyah. Kan ada mobil-mobil khusus Muhammadiyah itu kan. PWM dapat mobil untuk kerja, untuk PWM. Jadi kalau dipakainya mobil untuk urusan pribadi, kira-kira haram enggak tuh? Jujur aja, berani nggak bilang haram tuh? Haram itu. Mobil dinas yang dipakai bukan urusan kerja, haram itu hukumnya itu. Coba bayangkan. Jadi yang dibutuhkan itu proses, bukan hasil. Sama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kembalikan tagline-nya Muhammadiyah. Tagline-nya Muhammadiyah itu, hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan cari kehidupan di Muhammadiyah. Ini sebenarnya cara memahaminya. Kita butuh tafsirannya. Bukan butuh tagline-nya. Pertanyaannya mohon maaf. Hidupilah Muhammadiyah. Bagaimana cara kita menghidupi Muhammadiyah? Bergerak di Muhammadiyah. Ini tadi Pak Ketua tadi agak sedikit menyinggung. Manalah guru-guru anggota-anggota Muhammadiyah kok nggak ada yang datang. Kan begitu ya. Tenang Ketua, tenang. Itu penyakit satu se-Indonesia ini. Itu penyakitnya se-Indonesia. Bukan cuma di sini aja. Benar itu Bapak Ibu. Ada orang-orang yang mohon maaf. Ya memang mereka cari hidup di Muhammadiyah itu ada. Tapi salah kata salah juga. Cuma yang menjadi masalah adalah. Kalau kita kembalikan tagline-nya. Hidupilah Muhammadiyah. Maksudnya adalah. Bergeraklah di Muhammadiyah.
Bagaimana maksud bergerak di Muhammadiyah? Bantu Muhammadiyah untuk gerak. Bapak Ibu bayangkan, hanya karena seorang pemuda bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, cuma bertanya kepada Ahmad Darwis, mengapa surat yang kita pelajari cuma Al-Ma'un? Kenapa surat yang kita pelajari cuma Al-Ma'un? Beliau cuma bilang, sudah dibuat atau belum? Sudah diamalkan atau belum? Dijawab sama muridnya, belum. Maka amalkanlah. Setelah diamalkan, jadi rumah sakit Muhammadiyah PKU. Coba bayangkan, itu satu orang dari orang-orang Muhammadiyah. Kalau semua orang Muhammadiyah ini bergerak, kita ambil contoh ya. Kita tidak dalam sedang membandingkan. Ini kalau Muhammadiyah berpikir bergerak. Bapak Ibu pernah dengar rumah sakit terapung? Pernah dengar rumah sakit terapung? Bapak-bapak pernah dengar rumah sakit terapung? Punya Muhammadiyah? Ibu-ibu pernah tahu? Rumah sakit terapung Muhammadiyah pernah tahu? Tidak pernah tahu? Itu kacau berarti itu. Bapak Ibu, ada namanya Rumah Sakit Muhammadiyah Terapung. Rumah Sakit Terapung punya Muhammadiyah. Itu di daerah Papua, Ambon sana. Itu Bapak Ibu kerjasama Lazismu Pusat dengan tenaga kesehatan Lazismu dan tenaga kesehatan Muhammadiyah. Dibelilah namanya kayak kapal begitu, kapal. Ya kayak speedboat begitulah, tapi kapal namanya. Tapi dikhususkan untuk rumah sakit. Dibuatlah, dikelilingi. Daerah mana yang terjangkit penyakit, boleh mereka datang ke situ untuk berobat gratis. Itu dia Pak, Lazismu. Itu semasa Profesor Dr. Hilman Latif. Yang pernah dengar tahu nama Hilman Latif? Bendahara pimpinan pusat Muhammadiyah sekarang. Ketika beliau Lazismu jadi itu. Nah sekarang dalam gerak Muhammadiyah yang lain yang dibuat kalau memang ternyata serius itu dalam gerak, Gojek lahir dari Muhammadiyah. Ada namanya Gojek Muhammadiyah kan? Kita doakan mudah-mudahan cepat sampai ke Indonesia ini. Ke Riau ini. Jadi kalau sempat Riau ini ada, jadi besok orang anggota keluarga Muhammadiyah nih jangan naik Gojek atau naik Grab atau naik Maxit. Apa punyanya? Lupa pula saya namanya, astagfirullahaladzim. Pokoknya adalah punya Muhammadiyah itu. Boleh cek di Google. Gojek Muhammadiyah, nanti ada tuh. Cuma belum sampai ke sini, belum. Yang kedua, gertakan Muhammadiyah pada masanya terhadap pemerintah. Pemerintah ini punya hutang banyak. Ada salah satu gertakan yang diberikan oleh Anwar Abbas ketika itu kepada pemerintah. Apa gertakannya? Gertakannya adalah membangun Bank Muhammadiyah. Sekarang sudah ada Bank Mentari, Bank Matahari. Jadi nanti kalau sampai ke Pekanbaru, bank tersebut, maka kita berlomba-lomba tarik duit dari bank yang lain, kita pindahkan ke Bank Muhammadiyah. Setidaknya itu yang dibuat. Yang ketiga, AC Muhammadiyah. Nah ini kalau seandainya AC Muhammadiyah, ada AC Muhammadiyah ini bagus juga. Masjid-masjid, tapi karena sudah terpasang AC, tak usah diganti lagi. Nanti miskin pula awak nanti, cari duit lagi untuk pasang AC. Tapi setidaknya kita bisa dukung. Yang anggota-anggota baru nikah, belum punya AC, belilah AC Muhammadiyah. Tapi belum sampai ke sini. Nanti kalau sudah sampai. Itu dari sisi teknologi, perkembangan. Muhammadiyah berbuat. Dari sisi politik, adakah Muhammadiyah bekerja untuk negara? Oh sangat Pak. Jangan pernah kerdilkan. Ada dalam kajian AIK Islam dan Kemuhammadiyahan itu, dibahas itu peran Muhammadiyah terhadap negara Republik Indonesia. Oh jangan salah Pak. MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang punya inisiasi pembentuknya adalah Kiai Haji Buya Hamka. Bukan yang lain.
Dan Bapak Ibu tahu kenapa Majelis Ulama Indonesia dibuat itu? Alasannya sederhana saja. Buya Hamka itu pengen pemerintah ini dikontrol oleh ulama. Bukan sebaliknya ulama dikontrol pemerintah. Yang kita khawatirkan pemerintah yang mengkontrol ulama. Buya Hamka pengen tujuannya adalah ulama mengkontrol pemerintah. Jadi setiap apapun kebijakan pemerintah itu sebenarnya bisa dikembalikan kepada majelis ulama. Itu tujuan Buya Hamka. Tapi jangan dipandang bahwa Muhammadiyah nggak punya peran. Lah kok datang sekarang organisasi, ada kelompok-kelompok baru sekarang mencela Muhammadiyah. Apa kata mereka? Muhammadiyah sasek, kata dia. Dikatakannya Muhammadiyah sesat. Muhammadiyah salafi tanggung, kata dia. Kacau itu Pak. Jadi tolong kita sebagai orang Muhammadiyah berbuatlah dengan hikmah. Makanya Bapak Ibu sekarang nih Muhammadiyah itu termasuk organisasi yang paling apa ya? Sekarang nih Muhammadiyah ini adalah organisasi paling untung. Yang satu dan satunya lagi berkelahi tengah-tengah Muhammadiyah. Sini kami gandeng. Dengan yang sebelah sini Muhammadiyah itu baik. Dengan sebelah sini Muhammadiyah baik. Dengan pemerintah Muhammadiyah baik. Bayangkan Pak, Muhammadiyah untung banget sekarang. Apalagi sekarang nih, untung banget. Di antara kiri kanan sering berantem, Muhammadiyah tukang penengahnya. Yuk sini kita gandeng. Yuk sini kita gandeng. Peran Muhammadiyah. Tapi dengan hikmah. Bukan dengan cacian, bukan dengan makian. Bukan dengan segala hal. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judul kita tuh tepat banget. Berbuatlah di Muhammadiyah semampu engkau berbuat. Kalau sudah tak mampu terserahlah. Tapi selagi kita bisa mampu berbuat untuk Muhammadiyah, itu yang terbaik. Tapi ingat tagline selanjutnya. Hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan merusak Muhammadiyah. Bukan cari kehidupan, tapi merusak Muhammadiyah. Anda boleh berbuat untuk Muhammadiyah, buatlah. Memang itu yang diharapkan, kita dilatih berjuang Pak. Dari dulu sampai sekarang mana Muhammadiyah yang tidak berjuang. Ini masih banyak yang memandang Muhammadiyah itu sebelah mata. Tapi Muhammadiyah tidak pernah mati. Karena hidupnya Muhammadiyah itu dari orang-orang yang ruhnya ikhlas berjuang di Muhammadiyah. Bisa dipahami Bapak Ibu. Di sini pentingnya kepribadian Muhammadiyah. Sekarang pertanyaan saya sederhana Pak. Apa yang membuat kita tidak bangga dengan Muhammadiyah itu apa? Yang membuat kita tak bangga berbuat di Muhammadiyah itu apa? Satu saja. Organisasi tertua dan berarti tidak bangga kita? Oh bangga. Yang membuat kita bangga. Sekarang yang membuat kita tidak bangga bermuhammadiyah itu apa? Enggak ada Pak. Enggak ada. Tidak ada alasan kita tidak bangga dengan Muhammadiyah. Sebenarnya. Ada Ustadz. Gaji gurunya kecil-kecil. Itu langsung datang ke PCM-nya. Ketua PCM, PDM sikat aja langsung. Tapi jangan demo. Nah itu cuma sekedar intermezzo aja itu. Kalaupun dibenarkan ya bagus, alhamdulillah kan begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu faktanya begitu. Bahwa kita ini oleh orang-orang ini di luar kita ini dipandang sebelah mata. Dari sisi itu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang sampai hari ini berkomitmen untuk tidak berpolitik praktis itu cuma Muhammadiyah. Cuma Muhammadiyah. Pemerintah zalim, Muhammadiyah turun tangan, ambil sikap. Tetangga sebelah mau zalim pemerintah, mau tidak pemerintah, tetap mereka mendukung pemerintah. Dan mereka mohon maaf dalam pandangan mereka tidak boleh melawan kepada pemerintah sekalipun zalim. Pemerintah punya peran. Pemerintah mengambil sikap. Itu yang dibuat oleh Muhammadiyah. Nah kalau kita datang di dalam Muhammadiyah, tidak bekerja, tidak berbuat, mohon maaf. Justru kita yang merusak Muhammadiyah itu sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berbuat itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas itu pernah mau dicabut profesornya oleh pemerintah. Yang kedua, pernah mau tidak diberikan jadwal mengajar, mau dicabut tunjangannya oleh
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau jawab apa? Ambillah, cabutlah. Aku cukup mengabdikan diriku pada Muhammadiyah, selesai. Coba bayangkan. Yang kita pengen ada ruh-ruh seperti ini lahir dari generasi-generasi selanjutnya yang bisa mengembangkan Muhammadiyah. Meskipun tidak menutup kemungkinan pergerakan dan pertumbuhan di dunia ini tidak bisa kita hindari. Penting, Pak. Jadi kita tidak menolak. Kita ambil contoh. Apakah Muhammadiyah menolak pertumbuhan zaman? Tidak. KHGT. Tahu Bapak Ibu KHGT? Kalender tunggal ini. Tahu Bapak Ibu ya? Kalender Hijriah tunggal ini, global tunggal ini. Itu salah satu sarana bahwa Muhammadiyah up to date. Muhammadiyah nggak lagi pengen. Apa alasannya? Sederhana, Pak. Mengapa Masehi, kalender Masehi punya standar seluruh dunia? Mengapa kalender Islam tidak punya? Muhammadiyah bergabung. Muhammadiyah ikut kongres di tahun 2016 yang terjadi di Turki. Tentang kalender Islam Hijriah tunggal global seluruh dunia. Ingat ya Bapak Ibu, KHGT bukan lokal, tapi global dunia. Itu artinya Muhammadiyah up to date dari sisi, mohon maaf, pertumbuhan, dari sisi perkembangan. Apa metode yang digunakan oleh KHGT? Ru'yatkah atau hisabkah? Hisab. Dunia menggunakan metode hisab. Muhammadiyah dari dulu pakai hisab. Sampai dipandang sebelah mata. Apa itu hisab? Hisab itu tidak sunnah. Tapi hari ini penetapan kalender at-takwim itu, kalender itu, baik Masehi maupun Hijriyah itu menggunakan hisab. Kapan digunakan ru'yah? Ketika, mohon maaf, hanya pada Idul Adha, Idul Fitri, dan awal Ramadan. Kenapa tidak digunakan ru'yah itu setiap bulan? Banyak anggarannya. Habis duit. Maka tak dipakai setiap bulan. Harusnya kalau mau konsisten, setiap bulan memandang bulan. Setiap bulan. Biar nampak nih bulan itu kapan. Misal bulan Hijriah pada bulan Sya'ban misalkan tengok, bulan Rajab tengok, Zulqaidah tengok, setiap bulan tengok, bulan Safar tengok. Harusnya begitu kalau mau konsisten. Tapi Muhammadiyah bukan begitu. Muhammadiyah mengapa mengambil hisab? Ada kalimat itu di dalam Al-Quran, faqduruha. Faqduru itu fahsibuha. Bukan berarti Muhammadiyah tidak melihat bulan. Melihat, tetap melihat. Hanya saja yang diutamakan daripada itu adalah menghitungnya. Itu poin pentingnya, Pak. Artinya Muhammadiyah berbuat atau tidak? Berbuat. Sampai hari ini banyak negara-negara yang menggunakan, mohon maaf, metode hisab. Jadi kalender kita itu tidak utuh semuanya lihat ru'yah. Tidak. Sumuli ru'yati. Berpuasalah kalau kalian sudah lihat bulan. Oke, lihat bulan, berpuasalah. Tapi di bulan yang lain, apakah Muhammadiyah menyampingkan ru'yah? Tidak. Tapi sarana yang paling penting untuk membuat segalanya tidak hanya pada bulan tertentu, menggunakan metode hisab. Ini ilmu falak. Dan ilmu falak ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf, itu tidak mudah. Sulit. Sulit. Jangan dikira sekali paham, tidak. Seorang ulama kita dari Majelis Tarjih, pimpinan pusat Muhammadiyah, Ustadz Butar-Butar yang kemarin datang itu, Bapak Ibu yang hadir mungkin paham, 7 tahun. 7 tahun untuk meneliti mengapa sholat subuh, waktu sholat subuh ditambah menjadi 8 menit. Ustadz Sunario sudah WA saya. Kata Ustadz Sunario, ada enggak kalendernya yang sudah tertulis? Nanti kalau sudah keluar dan dapat dari pusat dan ditetapkan, baru kita sebarkan di seluruh masjid-masjid Muhammadiyah. Untuk sholat subuhnya dimundurkan 8 menit. Dan Bapak Ibu bayangkan, yang mereka lakukan penelitiannya bukan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. 8 tahun, 7 tahun penelitiannya.
Kira-kira ilmiah apa tak ilmiah itu? Ilmiah apa tak ilmiah itu? Itu berbuat. Itulah yang disebut dengan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Itu yang dimaksud. Jadi jangan salah. Kita baru berbuat di Muhammadiyah sehari, ndak dipuji orang, ndak diapresiasi orang, keluarlah dari Muhammadiyah. Keluarlah, tak masalah. Muhammadiyah tak butuh Anda. Serius Bapak Ibu. Kalau Muhammadiyah punya tagline begitu, semua orang mau minta disanjung, selesai urusan. Bentar lagi Muhammadiyah hancur, Pak. Kalau kalau orang-orang Muhammadiyah butuh sanjungan, butuh apresiasi, maka kalau tidak diapresiasi, tidak disanjung, tidak dipuji, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Minggat semua kan? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita tadi. Bekerjalah. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana cara memahami wala tansa nasibaka minad dunya? Jangan kau lupakan hidupmu di dunia. Artinya kita diperintahkan untuk berbuat di dunia ini sebaik mungkin. Makanya Bapak Ibu tak bisa kita lepaskan. Kita bekerja ini niatnya karena Allah kah atau karena dunia kah? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, mengapa ini saya sampaikan? Biar kita ini bisa berbuat maksimal. Dan mohon maaf Bapak Ibu, tidak usah hilangkan dalam diri kita nih rasa ingin dipuji dan diapresiasi. Hilangkan. Tidak ada gunanya Pak. Tidak ada gunanya. Mati kita mati. Satu saat nanti ada orang yang lebih baik dari kita. Maka orang akan meninggalkan kita. Satu saat nanti. Kalau ada orang lebih baik daripada kita. Mohon maaf kita ambil contoh. Di satu sekolah. Untuk saat ini kita terbaik. Untuk saat ini kita terbaik. Rajin, bagus. Satu saat nanti jika datang orang yang kedua lebih baik daripada kita, maka pujian itu akan berpindah kepada orang lain. Dan apa yang terjadi pada diri kita? Karena kita manusia yang suka apresiasi dan pujian, maka mohon maaf, mati, selesai. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka berbuatlah pujian, apresiasi, hadiah yang Allah berikan. Lo dipuji orang ya alhamdulillah. Tapi bukan berarti meninggikan diri. Kalau setiap orang punya keinginan seperti yang disampaikan, punya rasa seperti yang disampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, tidak ada yang mau berbuat di Muhammadiyah. Tidak ada Pak. Saya masih ingat betul Bapak Ibu, ini saya kasih contoh untuk ini sederhana saja. Waktu saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya menjadi asisten Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas. Menjadi asisten Prof. Hilman Latif. Mengajar di kelas internasional. Ini kalau kita mau berpikir. Mohon maaf. Ketika itu, di Universitas Muhammadiyah itu, saya ngajar menjadi asisten, ngajar sendiri, kemudian asisten Prof. Hilman itu. Kalau kita hitung pakai materi, kita hitung. Tapi na'udzubillah bukan untuk apa, ini udah selesai Pak. Artinya, waktu itu pendapatan saya 100 kali lipat dari apa yang saya kerjakan di sini. Ngajar saya di Universitas Muhammadiyah Riau dapat 2 kelas. Per bulan mohon maaf per bulan cuma 200.000. Ngajar 2 kelas per bulan 200.000. Per bulan ya, ingat ya per bulan. Sementara saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ketika itu sebagai asisten segala macam itu 60 juta. Per 6 bulan 60 juta. Kita kurangin coba. 60 juta dibagi 6 bulan. 10 juta per bulan. Yang kedua, saya jadi staf ahli DPRD Provinsi. 8 juta gaji saya per bulan. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 9 pagi. Artinya 1 jam habis itu pulang. Mohon maaf Pak, ini gaji besar. Besar enggak Bang? 8 juta itu. Buat istri 2 aja bisa itu. Tapi pertanyaannya adalah, kita berpikir tentang kehalalan dan keharaman. Kita berpikir tentang berbuat ikhlas atau tidaknya. Tolak ukurnya itu Pak. Mohon maaf Pak. Setahun saya kuat. Cuma setahun saya kuat Pak.
Selesai setelah itu, tidak kuat lagi jantung, tap-tup. Keluar saya, bismillah. Ngajarlah saya di salah satu pondok pesantren yang gajinya 600.000 per bulan. Tapi pertanyaannya, mana lebih nyaman? Nyaman yang 600.000 apa yang 8 juta? Lebih nyaman saya gaji 600.000 ketimbang 8 juta. Ini pribadi saya, Pak. Bapak Ibu setuju atau tidak itu terserah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Artinya, tapi mohon maaf. Apakah ada perjuangan? Mohon maaf, Pak. Almarhum Bapak Said Tuhulele. Kalau pernah dengar orang Muhammadiyah, MPM itu, Bapak Said Muhammad Said Tuhulele. Orang Sulawesi. Apa yang dia katakan? Masuk ngajar Muhammadiyah, ngajar di Universitas Muhammadiyah. Gaji nggak diambil, Pak. Pertanyaan muncul loh, bagaimana Bapak bisa hidup? Pak Dokter bisa hidup? Dijawab sama dia, bekerja di Muhammadiyah karena Allah tidak akan mati. Gitu. Alhamdulillah Pak, sampai mati dia tidak pernah merasakan kemiskinan. Profesor Dr. Yunhar Ilyas itu Pak, pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Majelis Ulama Indonesia. Kalau Bapak Ibu sampai ke rumahnya, itu nggak nyangka kalau dia bakal menjadi seorang pimpinan besar. Saya sampai ke rumahnya Bapak Ibu, sampai. Bahkan rumahnya dia itu untuk parkir satu mobil aja sempit. Parkir satu mobil di halaman rumahnya sempit. Coba bayangkan. Artinya mereka bekerja untuk siapa? Kalau beliau berpikir tentang duit Pak. Percaya atau tidak percaya, Prof Yunahar itu jualan buku. Saya yang tukang jualkan. Saya tahu betul Pak, saya yang tukang jualkan buku itu. Tapi mohon maaf, beliau profesional. Ketika berbuat untuk Muhammadiyah apa beliau kata? Saya nih besar nih gara-gara Muhammadiyah. Kalau seandainya saya harus dibayar dari Muhammadiyah, malu rasanya saya. Ini poin penting Pak. Artinya kita tak salahkan ketika Muhammadiyah mengapresiasi. Memberi apapun itu tak ada masalah. Itu haknya Bapak Ibu semua. Hanya saja kita berbuat di Muhammadiyah ini sebisa mungkin. Jangan diukur terlalu tinggi dengan materi. Jangan dibandingkan dengan yang di luar. Orang di luar bekerja untuk itu. Kita di dalam bekerja untuk dakwah. Inilah yang mau kita sampaikan. Kalau orang bekerja karena Allah, mohon maaf. Apapun yang dia buat mesti hasilnya produktif. Tapi kalau dia bekerja untuk orang lain, bekerja untuk dunianya, tak dapat yang dia harapkan, selesai. Jadi mohon maaf, apresiasi, pujian adalah hadiah. Pahami itu. Jangan itu yang dikejar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini Ustadz ini bahaya nih, provokator nih. Bukan, memang begitu yang harus kita sampaikan. Satu ketika, saya masih ingat betul, ada namanya Bapak Alfian Darmawan. Orang yang paling penting dalam pendirian Universitas Muhammadiyah se-Indonesia ini. Termasuk yang Yogyakarta. Bapak Alfian Darmawan. Dalam ceramahnya di khutbah Jumat itu, dengan lantang dia bicara, hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan cari kehidupan di Muhammadiyah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita bekerja karena Allah, mungkin tidak kita meninggalkan, mohon maaf, kewajiban kita kepada Allah. Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sampai harus yang datang ke masjid, sholat dikasih ditambah duit 20.000. Hanya untuk menarik orang sholat ke masjid, para dosen pegawai yang mau sholat ke masjid tambah gaji 20.000. Haruskah begitu? Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembalikan kepada kepribadian Muhammadiyah, salah satu landasan, fondasi kita, orang-orang Muhammadiyah ini adalah tauhid. Jadi tauhid itu fondasi kita, yang tidak bisa kita otak-atik. Maka bekerjalah untuk Allah. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Wa qul i'malu fasayarallah. Ingat Bapak Ibu, kita bekerja ini Allah melihat. Nah, apapun yang bisa kita lihat. Apapun yang bisa kita buat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berbuat. Sekarang ini kita sudah harus peka dengan keadaan. Muhammadiyah dalam memahami Al-Quran dan hadis itu bukan tekstual, tapi kontekstual. Artinya Muhammadiyah tidak menutupi mata terhadap pertumbuhan dan perkembangan zaman.
Jadi sekarang siapapun kita yang bekerja di Muhammadiyah, berinovasilah. Berinovasilah. Sebisa mungkin kita buat. Berinovasilah. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak berinovasi, maka Muhammadiyah ini Bapak Ibu kelebihannya di situ. Kelebihan Muhammadiyah ini di situ. Saya kemarin dapat data dari salah seorang influencer. Termasuk salah satu sekolah terbaik di Indonesia ini ada di Yogyakarta. Itu sekolah Muhammadiyah. Bayangkan Bapak Ibu, untuk masuk ke sekolah itu, sudah ngantri 6 tahun. Jadi orang tuanya sudah inden dulu. Inden dulu untuk masukkan anaknya ke sekolah itu. Bayangkan inden. Mau masuk sekolah Muhammadiyah itu harus inden. Jadi ada anak baru selesai TK, mau masuk ke sekolah itu, tidak bisa. Kata pihak sekolah, mohon maaf Pak, kuotanya sudah habis. Jadi entah bagaimana ceritanya, kita dapat itu berita itu bahwa sudah banyak yang daftar yang inden untuk anaknya. Jadi 6 tahun ke depan itu sudah ada. Bayangkan itu Pak. Saya lupa namanya, kalau tidak salah itu Sapen, SD Muhammadiyah Sapen. Itu masuknya begitu Pak. Wah ini kalau bisa MTS Muhammadiyah pakai inden juga, itu kan kacau juga tuh. Bukan kacau, bagus juga kan. Mau masuk MTS Muhammadiyah harus inden. Wah bagus itu. Jadi, tapi lagi-lagi kita kembalikan. Saling menunjang. Program kita berbuat produktif itu tidak akan bisa kalau tidak ada penunjang. Maka mohon maaf Bapak Ibu termasuk pihak pengelola. Jangan tuntut lebih kalau kita tak bisa memberikan lebih. Artinya adalah support itu penting. Kita ambil contoh. Misal PDM pengen Majelis Tabligh itu buat acara yang wow, mewah. Gitu. Datangkan Ustadz Adi Hidayat. Gitu. Budget yang dikasih 1 juta, itu Ustadz Adi Hidayat atau Adi siapa? Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu ya. Artinya support itu penting. Jadi dua-duanya harus bersinergi. Begitulah keadaan kita sekarang. Jika kita pengen berbuat, ya harus ada tetap support yang baik. Dan Bapak Ibu ingat, setiap orang yang berbuat lebih itu mesti ada yang tidak suka. Ini yang harus kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi dalam dakwahnya, Nabi dalam berbuat banyak sekali yang tak suka. Apalagi kita yang bukan Nabi. Kita yang bukan Nabi ini harus bersiap. Nabi membuat apapun tantangannya banyak. Umar bin Khattab mengumpulkan para penulis Al-Quran melalui lisannya Abu Bakar. Itu banyak yang protes termasuk Abu Bakar sendiri. Inovasi. Kata Abu Bakar, tidak ada Nabi buat. Kalau Nabi tidak buat, aku tidak akan mau buat. Zaid bin Sabit diyakinkan oleh Abu Bakar. Aku tidak mau berbuat, Nabi tak pernah buat. Apa kata para sahabat yang lain? Besok kalau tidak ada orang yang menghafal Quran, jangan salah ya. Gitu. Akhirnya inovasi ini diterima. Ini inovasi Pak. Sholat tarawih, saya tanya Bapak Ibu. Sholat tarawih itu inovasi atau bukan? Inovasi. Siapa yang buat inovasi itu? Umar bin Khattab. Sekarang saya tanya, Muhammadiyah punya inovasi nggak dalam sholat tarawih itu? 4-4-3. Itu inovasi. Inovasinya merujuk kepada pemahaman hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah. Meskipun perbedaannya terjadi pada hadis yang serupa, ya tidak ada masalah. Itu biasa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya poin dalam bekerja keras itu hanya terletak pada bagaimana kita menyandarkan setiap perbuatan kita itu kepada siapa. Orang hari ini berbuat itu bukan lagi untuk manusia. Berbuat itu bukan untuk Allah. Mereka sudah murni untuk manusia. Ustadz, kami kerja. Kalau kami tak kerja, anak kami mau makan apa? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah? Kita yakin rezeki itu datang dari Allah. Tapi Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, cerita ini saya ceritakan fakta. Ada seorang perempuan kerja mati-matian, belajar siang malam deh untuk lulus PNS. Siang malam Pak, belajar PNS itu.
untuk belajar masuk PNS itu. Apa namanya itu? Tes potensi akademik TPA. Belajar Pak. Ujian datang. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Alhamdulillah, tidak lulus dia. Nangis dia Pak. Nangis 1 minggu tak mau keluar kamar. Stres. Karena bekerja mati-matian Pak. Saya tanya, Anda kerja untuk siapa? Ya aku berharapnya bisa masuk PNS Ustaz. Oh gitu. Kemudian saya bilang sama dia, coba tahun depan enggak usah belajar. Enggak usah belajar. Coba aja enggak usah belajar. Enggak usah belajar. Sama sekali enggak usah pegang. Enggak usah pegang buku TPA itu. Kita coba, kita uji. Tapi ada tapinya. Kan dia sudah belajar sebelumnya kan? Tapi kan enggak lulus gitu. Sekarang coba sandarkan, mohon maaf, rubah. Kalau Allah kasih izin Anda lulus, lulus. Kalau Allah tak kasih izin Anda tak lulus, tidak akan lulus. Dikerjakannya Pak, dikerjakannya. Setahun tuh dia enggak ada buku tes potensi akademik, dia tidak baca. Adiknya telepon, Kak besok pembukaan. Dia daftar. Adiknya daftar, dia daftar. Adiknya belajar, dia nggak belajar. Dia ngasuh anak. Singkat cerita, adiknya nggak lulus, dia lulus. Coba bayangkan. Kita nggak tahu Pak, nggak tahu. Artinya, segala sesuatu yang kita buat itu berpotensi 2 hal. Berpotensi diterima, berpotensi untuk ditolak. Itu tergantung pada kita. Maka berbuat itu tidak usah mikir, buat saja. Diterima alhamdulillah, tidak terima ya selesai. Karena sandaran kita jelas. Kita berbuat untuk Allah bukan untuk yang lain kok, selesai. Maka disinilah lahir yang disebut dengan inovasi. Orang yang kreatif itu begitu. Yang kita khawatirkan kalau tidak dapat apresiasi dan pujian, ada udahlah, kalau tidak dipuji juga ngapain lagi. Toh yang dipuji orang lain, kita yang berbuat yang dipuji malah orang lain. Sakit hati awak. Selesai lah tuh, selesai. Tidak akan ada itu. Tidak akan mampu kita berbuat. Bisa dipahami Bapak Ibu Begitulah kira-kira poin penting daripada kerja yang kita maksud. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang kita kembalikan kepada poin inti daripada apa yang mau kita sampaikan di pagi hari ini atau menjelang siang ini. Di Muhammadiyah tidak bisa disamakan dengan di luar. Bapak Ibu jadi anggota dewan, harapannya jelas. Bapak Ibu jadi PNS, harapannya jelas. Jadi di Muhammadiyah tidak ada namanya, mohon maaf, tidak ada namanya taspen itu. Tidak ada. Jadi jangan mimpi dapat taspen, tapi kalau mau diberikannya silahkan, itu tergantung inovasi. Kalau beliau tadi berani mengatakan kepada PDM, berani memasukkan itu masuk dalam kategori, mohon maaf, menambah, boleh ngajar setelah umur pensiun misalkan, ya itu bagus, tidak ada masalah. Karena mohon maaf di Muhammadiyah nggak ada istilah begitu. Maka di Muhammadiyah Bapak Ibu, yang tua pun turun tangan. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang pimpinan pusat Muhammadiyah, jadi ketua ranting. Siapa yang tahu nama ini? Siapa yang tahu Pak? Pimpinan pusat Muhammadiyah jadi ketua ranting. Siapa dia? Din Samsudin. Jadi ketua ranting. Bayangkan. Kalau cuma dari ketua majelis tablik jadi ranting itu biasa. Ketua majelis tablik jadi ketua ranting dia. Ketua majelis tablik jadi tablik ranting dia. Biasa. Tapi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua majelis ulama Indonesia jadi ketua ranting. Artinya Bapak Ibu, di Muhammadiyah tidak pernah diajarkan gengsi. Di Muhammadiyah tidak diajarkan gengsi. Makanya mohon maaf, ketika kita bekerja dengan gaji yang mohon maaf, cuman mungkin tidak terlalu besar, bahagialah, berapresiasi saja. Karena Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Disinilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengeluarkan semuanya untuk kemajuan Muhammadiyah. Tinggal ngontrak, rumah tidak abadi. Rumahnya nggak abadi. Baru sekitar tahun berapa diberikan rumah tanah untuk dibangun rumah ala kadarnya. Itu pun alhamdulillah punya rumah. Jadi dari dulu sampai hari ini saya melihat kesederhanaan para pemimpin Muhammadiyah belum ada tandingannya. Belum ada tandingannya. Belum ada. Bapak Ibu sebutkan siapa pimpinan Muhammadiyah itu yang paling kaya. Sebutkan dari awal sampai akhir, sebutkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Yang paling kaya dalam pandangan kacamata saya, pimpinan Muhammadiyah itu yang sekarang. Sebelumnya semuanya tidak ada. Boleh dicek itu. Rumah Ahmad Dahlan itu kalau Bapak Ibu datang ke Yogyakarta, tengoklah.
rumahnya dia itu seperti apa. Besar pula lagi, mohon maaf, lebih besar lagi sekolah-sekolah sekarang ini daripada rumah beliau itu. Halamannya aja biasa. Siapa yang siapa namanya itu? A.R. Fahrudin. A.R. Fahrudin itu Bapak Ibu ngisi kajian. Orang nggak tahu kalau itu A.R. Fahrudin, tuh nggak tahu yang mana A.R. Fahrudin itu. Setelah dia ceramah dipanggil, kita panggil ke Haji A.R. Fahrudin, baru orang tahu, oh ini orangnya. 4 kali ditawarkan Pak, 4 kali ditawarkan oleh pemerintah untuk gabung ke pemerintah, ditolak ke-4-4-nya. Bayangkan, itulah kesederhanaan orang Muhammad. Berbuat tapi mohon maaf semu, berbuat tapi pasti. Muhammadiyah begitulah caranya. Artinya mengajarkan kita jangan terlalu berharap tinggi kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Kalau kita sudah berharap kepada Allah, inilah yang disebut dengan hidupnya. Kalau enggak Bapak Ibu, enggak akan hidup. Apa yang bisa kita berikan, itulah yang kemudian harus kita terima. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya tutup, saya memetik satu pernyataan dari seorang ulama kita yang bernama A.R. Fahrudin itu. Kata A.R. Fahrudin itu, harga diri kita sebagai orang yang bermuhammadiyah ini harus dijunjung tinggi. Jadi jangan kita merusak Muhammadiyah hanya karena rendahnya harga diri kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Intinya kalau Kunto Wijoyo bilang menghidupkan itu tidak mesti dihidupkan. Menghidupkan itu tidak mesti dihidupkan. Tapi percayalah, orang yang menghidupkan mesti hidup. Orang yang menghidupkan karena Allah pasti hidup. Pasti. Kenapa saya berani katakan pasti? Saya tahu betul guru-guru saya banyak yang seperti itu di Yogyakarta. Dan insya Allah kita di sini setidaknya bisa merujuk, bisa mengambil pelajaran nilai-nilai daripada perjuangan founding father Muhammadiyah. Insya Allah kita bisa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.